Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi. Amma ba'du. Bersama limpahan nikmat dari Allah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis virtual Air Mata Murojaah. Semoga pertemuan virtual kita tidak ada yang mendorongnya kecuali kecintaan kita kepada Al-Quran, kecuali komitmen kita untuk menjaga Al-Quran sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya, membalas kita semua dengan sebaik-baik balasan, memberikan istiqomah kepada kita, serta istiqomah itu dilezatkan oleh Allah untuk kita. Istiqomah dalam menjaga ayat-ayatnya sampai akhir kehidupan ini. Terima kasih Azmi sudah membuka majelis Air Mata Murojaah ini. Setiap kita sangat memerlukan nasihat selama kita bersama ayat-ayat Al-Quran, selama kita bersama ayat-ayat. Azmi, terima kasih. Juga seluruh pengurus Indonesia Murojaah dan juga para santri dari Baitul Murojaah yang sudah meneduhkan majelis ini dengan tilawah murojaah bil ghaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Juga semoga seluruh yang hadir di majelis virtual Air Mata Murojaah ini menjadi bagian dari yang mendapatkan rahmat Allah terbesar ketika Al-Quran dibacakan, ketika Al-Quran dihafalkan. Rahmat Allah yang siapapun tidak akan bisa mendapatkan keselamatan di akhirat kecuali dengan rahmat itu. Semoga syafaat Al-Quran diberikan kepada kita. Pertolongan Al-Quran datang kepada kita tepat waktu di mana kita tengah benar-benar membutuhkan pertolongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini pembahasan kita adalah cara penghafal Al-Quran menghadapi ujian kehidupan.
saya ingin mengatakan hafiz Quran juga manusia. Nah, katanya begitu ya. Hafiz Quran juga manusia. Ujian kehidupan terjadi pula bagi hafiz Al-Quran. Sebagaimana terjadi menimpa manusia secara umum. Seluruh manusia. Tanpa dibeda-bedakan. Apakah manusia zaman ini ataukah manusia pada masa lalu. Yang dimaksud masa lalu adalah pada masa awal Al-Quran ini diturunkan atau pada masa nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Al-Quran sendiri mengabarkan kepada kita tentang kisah manusia pertama, orang tua seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan cara apa? Dengan cara Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada pasangannya, kepada istrinya. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, maka jika kamu mendekatinya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu ujiannya di situ. Bisa dibayangkan di dalam surga ada satu pohon yang terlarang untuk didekati. Satu pohon yang terlarang untuk didekati. Ini ujian besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam sebelumnya. Misalnya kita baca ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Surah Al-Baqarah ayat 35. Surah Al-Baqarah ayat 35. Mestinya itu dipanjangkan keterangannya. Ayat 35 berdasarkan penghitungan mushaf Kufah. Berdasarkan penghitungan mushaf Kufah. Dan mushaf Kufah itu adalah kebetulan adalah mushaf yang kita pakai sekarang ini di seluruh Indonesia. Bahkan mayoritas di seluruh dunia Islam. Mushaf Kufah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu dan istrimu di dalam surga. Coba. Wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma, dan makanlah, pergunakanlah apapun yang ada di dalam surga itu, rawadan, semuanya, sebanyak-banyaknya, haitsu syi'tuma, semaunya, semuanya semaunya, itu Bang Azmi. Rawadan haitsu syi'tuma, semuanya, seluasnya, sebanyak-banyaknya,
semaunya, sekehendaknya. Tiba-tiba ada satu pohon yang terlarang untuk didekati. Ketika semua yang ada di dalam surga bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, bisa dipergunakan dengan semaunya semuanya, tapi ada satu. Ini mulai. Sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis. Digoda oleh iblis. Iblis itu menarik cara menggodanya. Nabi Adam itu orang kenal dengan Allah. Manusia pertama, orang tua kita, orang tua seluruh manusia, bertauhid kepada Allah, dan tidak ada yang diagungkan oleh Nabi Adam ini beserta istrinya kecuali Allah. Nurut sama Allah. Nurut sama Allah. Kata Allah ini, maka dikerjakan ini. Kata Allah jangan itu, tidak dikerjakan itu. Nurut banget. Ternyata pengagungan Nabi Adam alaihissalam kepada Allah yang luar biasa. Ketaatan Nabi Adam kepada Allah yang luar biasa, inilah yang menjadi kelemahan Nabi Adam. Maka iblis masuk ke celah-celah ini untuk menggodanya. Ini godaan kehidupan. Godaan dan ujian. Godaan itu biasanya sesuatu yang memikat hati. Kalau ujian itu kita memasuki sesuatu yang tidak diinginkan. Godaan dan cobaan. Godaan dan cobaan. Nabi Adam masuk ke sini. Dalam surah Al-A'raf, Nabi Adam digoda oleh iblis. Begini cara menggodanya. Kata iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Surah Al-A'raf ayat 21. Iblis bersumpah atas nama Allah. Nih. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis berkata dengan dikuatkan sumpah atas nama Allah. Kata iblis, sesungguhnya aku untuk kamu berdua hanyalah bagian dari orang yang menghendaki kebaikan kepadamu. Kira-kira begitu. Nabi Adam sebagai orang yang mengagungkan nama Allah, ketika iblis mengucapkan nama Allah, luluh Nabi Adam alaihissalam. Luluh Nabi Adam alaihissalam. Sekiranya iblis tidak memakai nama Allah ketika menggoda, Nabi Adam tidak akan pernah tergoda. Tidak akan pernah berani Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon itu. Tidak akan pernah. Tetapi ketika iblis mengatakan Allah, padahal dia berbohong, maka Nabi Adam di situ tergoda. Dan akhirnya fadallahuma bighurur. Fadallahuma bighurur itu iblis
membujuk, merayu dengan bohong. Memberikan petunjuk dengan bohong. Menipu, ghurur. Sampai kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah dari pohon terlarang itu. Buah dari pohon terlarang itu. Biasanya orang awam menyebutnya pohon tersebut dengan buah khuldi, ya, buah khuldi. Orang awam menyebutnya buah khuldi atau pohon khuldi. Orang Sunda bilang buah kholdi, katanya itu. Orang Sunda itu buah kholdi. Nabi Adam ngadahar buah kholdi, itunya. Itu orang Sunda. Padahal dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah Toha, dalam Al-Quran surah Toha, kalimat syajaratul khuldi itu diucapkan oleh iblis. Jadi menamakan pohon terlarang dengan pohon khuldi, artinya keabadian. Al-khuldi artinya keabadian, adalah bagian dari narasi iblis biar Nabi Adam tertarik. Jadi pohon terlarang diberi nama oleh iblis itu sebagai syajaratul khuldi. Itu terdapat di dalam surah Toha ayat 120. Syajaratul khuldi, pohon keabadian. Tetapi itu tidak menjadikan Nabi Adam tergoda. Yang menjadikan Nabi Adam tergoda itu adalah karena iblis mengatakan atas nama Allah. Maka ketika Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, kenapa engkau melanggar perintahku? Kenapa engkau melanggar perintahku?" Maka Nabi Adam menjawab dengan ringan. Apa kata Nabi Adam? "Ya Rabb, ya Allah, kenapa aku sampai memakan buah dari pohon itu? Karena aku mengira bahwa di semesta ini tidak akan ada orang yang berbohong menggunakan nama engkau. Karena begitu agungnya engkau di mataku, di mata kami. Begitu agung, maka aku tidak pernah mengira akan ada makhluk yang berani berbohong menggunakan nama engkau." Jadi pengagungan Nabi Adam yang begitu hebat kepada Allah menjadi celah kelemahan di mana iblis bisa masuk di situ. Jadi kira-kira dari sini Nabi Adam salah atau tidak? Nabi Adam salah atau tidak? Tidak salah. Jadi Nabi Adam itu tidak berdosa. Ya, Nabi Adam tidak berdosa. Sama sekali Nabi Adam tidak berdosa. Makanya salah kalau mengatakan Nabi Adam itu berdosa gara-gara makan buah terlarang itu. Maka dalam surah Al-A'raf Allah hanya berkata kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa kata Nabi Adam? Apa kata Allah? Ternyata pelanggarannya adalah bukan makan buah terlarangnya itu yang ditekankan. Apa kata Allah? Alam anhakuma antil kuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adukum mubin. Bukankah aku telah melarang kamu dari mendekati pohon ini, dan bukankah aku telah berkata kepada engkau, kepada kamu berdua, bahwa setan adalah musuh yang nyata.
Jadi rupanya di situ bukan sekedar kemudian mendekati pohon terlarang, tapi karena ketika Nabi Adam mendengarkan ucapan makhluk yang ini, ya, makhluk yang ini itu menjadi bagian masuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begini, ya memang Nabi Adam begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dapat dikatakan salah karena memakan buah terlarang itu. Tetapi mestinya Nabi Adam tidak mendengarkan makhluk yang telah di-warning dari awal. Kan Nabi Adam telah di-warning dari awal. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, langsung Nabi Adam di-warning oleh Allah, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, dalam surah Thaha. Bahwa orang ini, makhluk ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sekali-kali makhluk ini menyebabkan kamu keluar dari surga. Kan seperti itu warningnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja warning ini terjadi sebelum apa? Terjadi Nabi Adam diperintahkan untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada di surga. Jadi lebih awal tuh warning itu. Sebenarnya ini Nabi Adam tidak disebut bersalah, hanya saja tetap Nabi Adam merasa bersalah. Ini hebatnya orang taat ke Allah itu, hebatnya hebatnya orang yang taat ke Allah segitu. Jadi merasa bersalah. Jadi bukan ngeles mencari pembenaran gitu ya. Tetap saja Nabi Adam merasa bersalah. Sehingga Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini masih surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam dan Siti Hawa, istri beliau. Orang tua seluruh manusia, orang tua kita, seluruhnya, seluruh manusia. Bertobat Nabi Adam kepada Allah. Ini ujian hidup pertama yang dialami oleh manusia pertama. Ternyata setelah Nabi Adam diterima taubatnya, jadi Nabi Adam diterima nggak taubatnya oleh Allah? Maka jawabnya diterima. Mana ayatnya? Azmi bisa jawab, Azmi? Coba santri Baitul Murojah ada yang bisa jawab. Nabi Adam diterima taubatnya, sebutkan salah satu ayatnya. Gitu ya. Gampang sekali. Surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Surah Al-Baqarah ayat 37. Fataba alaihi. Ada kalimat itu fataba alaihi. Lalu Allah terima tobatnya. Fataba alaihi. Diterima tuh. Ya orang nggak salah. Kira begitu, emang nggak salah ya. Emang nggak salah gitu kan. Tapi Nabi Adam merasa bersalah dan akhirnya Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa coba? Setelah diterima taubat itu apa? Setelah diterima taubat itu apa? Malah diperintahkan untuk turun ke bumi. Nabi Adam itu diperintahkan turun ke bumi sebelum Nabi Adam mengucapkan taubatnya. Ya, sebelum Nabi Adam mengucapkan taubatnya, dan juga diperintahkan lagi turun ke bumi setelah Nabi Adam diterima taubatnya. Dalam Al-Baqarah bisa dilihat perintahnya.
ihbitu, ya, ihbitu, turun, ya, kata Allah. Kemudian ihbitu, turun lagi, gitu, 2 kali perintahnya, membuktikan bahwa Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi bukan karena Nabi Adam berdosa, tetapi karena memang Nabi Adam sudah saatnya, Nabi Adam memang sudah saatnya turun ke bumi, karena dari awal mula Nabi Adam diciptakan memang untuk ditempatkan di bumi. Untuk ditempatkan di bumi. Jadi Nabi Adam turun ke bumi bukan karena Nabi Adam bersalah, tetapi karena memang sudah saatnya Nabi Adam turun ke bumi. Ada yang bisa jawab bagian ayatnya? Ayat 36 ada firman Allah, wa qulna bitu, ini Al-Baqarah, dan kami berkata ihbitu, turun, gitu kan. Kemudian di ayat 38 qulna bitu, kami berkata turun lagi 2 kali itu. Yang perintah turun pertama sebelum Nabi Adam mengucapkan taubatnya, perintah yang kedua setelah Nabi Adam mengucapkan, bahkan diterima, dinyatakan diterima taubatnya. Fataba alaih, tadi itu di ayat 30. Ini ujian hidup. Kemudian turun ke bumi, turun ke dunia. Kira-kira apakah Nabi Adam alaihissalam menganggap diturunkan ke dunia sebagai penderitaan atau tidak? Sebagai penderitaan atau bukan? Nabi Adam diturunkan ke bumi apakah sebagai penderitaan, sebagai musibah gitu ya, sebagai musibah atau bukan? Kira-kira begini, ada seorang yang terpilih menjadi seorang presiden di suatu negara, dilantik jadi presiden dan mulai bekerja setelah pelantikan itu, kira-kira itu pelantikan tersebut itu musibah atau bukan? Itu musibah atau bukan? Atau ketika ya, itu menjalankan tugas. Tapi apakah itu ujian? Ya, apakah itu ujian? Nah, nanti kita akan bahas. Karena musibah dan ujian itu beda. Ya. Musibah, ujian itu tidak mesti bentuknya musibah, tapi ujian itu bisa saja bentuknya kenikmatan. Ya. Misalkan wabalaunahum bil hasanati wasayyiati. Wabalaunahum, dan kami menguji mereka bil hasanati, dengan kebaikan-kebaikan, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Nah, kalau ujian itu ada kalanya dengan kebaikan, kemudahan, ada juga dengan keburukan, berarti kesulitan. Nah, biasanya manusia hanya menganggap ujian itu hanya kesulitan saja, kemudahannya bukan ujian. Kemudahannya bukan ujian. Manusia biasanya begitu. Nah, berarti apakah Nabi Adam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu musibah? Ya bukanlah, itu anugerah sebetulnya, bukan musibah. Tetapi tetap di dalam anugerah itu ada ujiannya, diuji di situ, ya, diuji. Bukan seperti misalkan Azmi diberikan amanah sebagai memimpin kampus, ya, memimpin kampus gitu. Apakah itu musibah? Bukan. Ya, musibah. Bukan. Itu anugerah, tetapi tetap ujian. Apakah Azmi bisa mengujinya, atau bisa menghadapinya, bisa mensyukurinya atau tidak? Nabi Sulaiman alaihissalam, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi.
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman dalam Quran. Hadza ini adalah min fadli rabbi, dari karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Jadi yang namanya ujian itu lebih luas daripada sekadar musibah. Musibah bahkan kecil saja. Biasanya orang ketika diberikan musibah langsung sabar, langsung sadar bahwa itu ujian gitu. Biasanya, tapi ada juga yang nggak sadar. Tetapi kalau diberikan nikmat, oh langsung saja dia mengatakan ini nih seakan-akan itu bukan ujian. Ya. Akhirnya menjadi kacau hidupnya, yang tadinya nikmat berubah menjadi laknat, yang tadinya nikmat berubah menjadi laknat karena dia tidak mengetahui bahwa itu adalah ujian. Baik, jadi kalau kita mengatakan ujian hidup, maka jangankan kita. Manusia memang diciptakan dari awal untuk apa? Untuk diuji itu. Dan dengan ujian itu manusia menemukan kemanusiaannya, manusia menemukan kebahagiaannya dengan ujian itu. Ada kisah Nasruddin. Tahu Nasruddin biasanya suka ada kisah Nasruddin itu yang lucu-lucu ya. Kisah Nasruddin, Abu Nawas kan kayak gitu ya. Nasruddin ini seorang sufi. Katanya suatu hari ada orang kaya baru dikenal. Dia baru kenalan tuh orang kaya tersebut sama Nasruddin. Tapi orang kaya ini bilang dia nggak bisa bahagia meskipun hartanya melimpah. Nggak bisa bahagia meskipun hartanya melimpah. Terus kata Nasruddin, kamu punya uang? Punya. Kamu bawa uang? Bawa. Mana uangnya? Perlihatkan. Diperlihatkanlah satu kantong kepingan uang emas kalau zaman dulu. Kalau sekarang dompet kali ya. Kalau dulu dompet itu kantong ya. Apa yang terjadi? Nasruddin sebagai orang yang baru dikenal dan baru kenalan seorang itu langsung merampas kantong uang itu dan dibawa lari sekencang-kencangnya. Kagetlah orang kaya ini, dikejar Nasruddin. Wah, ini ternyata pencuri ini yang diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol kenal ternyata mengambil duitnya. Akhirnya karena Nasruddin juga kencang larinya, orang kaya ini pun udah lelah, capek, waduh, kehilangan dia duit, langsung sedih. Dalam keadaan sedih, tiba-tiba Nasruddin datang, ngasih kantongnya. Kata dia, ini kantong kamu. Langsung wajahnya yang tadi muram karena kehilangan duit, jadi senang lagi. Kata Nasruddin, sekarang kamu bahagia. Gitu ya, sederhana dia. Sekarang kamu bahagia kan? Nah, artinya begini. Orang kaya itu kan mengatakan, aku tidak bahagia. Katanya gitu, aku tidak bahagia. Ya, sederhana saja. Nasruddin ingin menjadikan orang itu bahagia. Seperti itu caranya. Maka sebut saja apa yang dilakukan oleh Nasruddin tadi dalam kisah itu kayak ujian gitu. Jadi ujian itu hadir untuk apa? Untuk kita bisa menyadari nikmat Allah gitu ya. Jadi bahagia kita di situ. Tentu apabila kita bisa menghadapi ujian. Menghadapi ujian itu dengan benar. Dan dalam hal ini hafiz Quran pun juga manusia. Ya, misalkan begini ya, kalau misalkan hafiz Quran tahan ujian, tidak diuji, ya mungkin para nabi tidak akan ada yang diuji dalam hidupnya. Tetapi tentu selera betulnya sih itu selera ujian hafiz Quran dengan yang lainnya beda. Ya, hafiz Quran itu dia akan melihat bahwa itu adalah ujian atau misalkan sebut saja musibah, bukan pada musibahnya tapi pada pangkalnya.
Begini, kita coba buka surah Al-Baqarah, ayat yang populer sekali tentang musibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, ini ayat memang sering dikutip oleh semua terkait dengan ujian Allah di balik musibah. Ujian Allah di balik musibah. Di sini Allah menguji, memberikan ujian. Dengan apa? Ujiannya berupa apa? Bisyai'in. Jadi ujian dari Allah itu selalu bisyai'in, selalu bisyai'in. Musibah yang datang menimpa manusia sebagai ujian itu selalu bisyai'in. Syai'in ini apa? Syai'in ini sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Jadi ingat di sini, bisyai'in sesuatu yang kecil. Musibah itu sesuatu yang kecil. Hanya syai'in saja. Bentuknya apa? Pertama, rasa takut. Rasa takut. Rasa takut ini musibah, tapi syai'in, sedikit rasa takut. Yang kedua, wal ju'i, rasa lapar. Tapi ini juga syai'in juga, sedikit rasa lapar. Jadi kalau kita merasakan lapar itu sedikit sebenarnya di situ. Tapi di situ memang ujian dari Allah. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Yang keempat, wal anfusi, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal, kematian. Kelima, wassamarat, kekurangan buah-buahan. Jadi ada krisis pangan, krisis politik, krisis keuangan gitu ya. Banyak korban jiwa, sebut saja misalkan sekarang di mana virus COVID ini telah merenggut berapa banyak jiwa ya di Indonesia ini. Itu bagian dari wal anfusi. Bagian dari wal anfusi. Kekurangan jiwa, berkurangnya jiwa. Ini ujian. Ini ujian. Tapi ya, orang awam akan merasa bahwa ujian itu terletak pada, mohon maaf, musibah ya, bukan ujian, musibah. Orang awam akan melihat musibah itu terletak pada hadirnya rasa takut, terletak pada hadirnya rasa lapar, terletak pada berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Itu musibahnya. Di situ. Tetapi bagi orang yang dalam hal ini dekat dengan Allah, mestinya hafiz Quran ada di sini nih, ya. Hafiz Quran ada di kelompok orang yang dekat dengan Allah, mestinya.
musibah itu bagi hafiz Quran, dan disitulah sebenarnya letak ujiannya dari musibah tersebut, bukan pada hadirnya rasa takut, bukan pada hadirnya rasa lapar, bukan pada terjadinya berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan, bukan. Tetapi hilangnya sabar saat semua itu hadir. Baik, tetapi hilangnya sabar ketika semua itu hadir. Itu musibahnya di situ. Silahkan saja rasa takut datang, tetapi selama di situ hadir kesabaran, maka bukan musibah. Bukan musibah. Bisa saja rasa lapar datang begitu mencekik, ya. Tetapi ketika di saat yang sama sabarnya tidak hilang, maka bukan musibah. Rasa lapar itu justru musibah, itu adalah hilangnya sabar saat semua itu datang, semua bencana itu datang. Nah, itu di situ letak musibahnya orang yang hafal Quran, masuk di situ. Karena orang yang hafal Quran itu bukan orang biasa, tetapi harus sampai kepada golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wabasyiris sabirin. Jadi sampaikanlah olehmu hai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Karena berarti orang yang sabar ini tidak terkena musibah. Kenapa? Karena dia tidak kehilangan sabarnya. Hilang sabar itulah musibah yang sebenarnya. Dan tidak lulus pula pada akhirnya ujiannya. Karena ujian itu datang untuk mengkristalkan kesabaran itu, untuk memurnikan kesabaran itu. Dia nggak nyadar tuh bahwa dirinya ada sesuatu yang hebat pada dirinya. Jadi kan kesabaran itu hebat. Kesabaran itu hebat. Ya, kesabaran itu adalah sesuatu yang hebat, yang besar pada diri manusia. Nah, kesabaran ini kesabaran ini ada pada diri manusia dan tidak dicabut oleh Allah. Kesabaran itu. Yang dicabut hanya apa? Yang dicabut hanya hartanya, yang dicabut hanya buah-buahannya gitu, ya, yang dicabut. Tapi sabarnya enggak. Mestinya ketika ada musibah datang, ini orang ketika misalkan datang rasa takut, rasa lapar, ini malah dia lepaskan juga sabar, dia hilang. Ya. Padahal sebenarnya semua musibah itu untuk memuji sabar itu tidak. Malah ikutan hilang sabarnya. Malah ikutan hilang sabarnya. Baik. Dan penghafal Quran itu juga masuk ke dalam orang yang melihat ujian bukan hanya ketika diberikan musibah, bukan hanya ketika diberikan musibah, tetapi juga ketika diberikan nikmat. Misalkan ujian ketika diberikan rasa aman. Kalau tadi kan musibah tuh diberikan rasa takut, sekarang diberikan rasa aman. Itu namanya bukan musibah tapi nikmat. Kemudian diberikan rasa kenyang. Jadi itu Bang Azmi di pondok lagi banyak gorengan. Ya. Biasanya kalau di Cibubur tuh, di Baitul Murojaah bulan puasa ya, bulan puasa itu kalau ada gorengan pas buka puasa tuh nikmat besar, nikmat besar. Bahkan kalah tuh gorengan mengalahkan kurma. Itu kesunahan kurma. Ya. Jadi yang dicari gorengan, bukan yang dicari itu kurma. Kalau punya duit nih buat buka puasa, itu buat beli gorengan, bukan buat beli kurma.
Itu nikmat besar. Jadi nggak ada gorengan, nah itu musibah. Ya, ada gorengan itu nikmat. Nah, dua-duanya ujian. Dua-duanya ujian. Jadi pas nggak ada gorengan itu ujian, berarti itu musibah. Nggak ada gorengan yang musibah ya. Kecil banget ya ininya, apa? Receh banget ya itunya, selera ujiannya. Itu nggak kenapa-napa. Yang penting kan bisa jadi mulia gara-gara nggak ada gorengan. Nggak ada gorengan jadi mulia. Kenapa? Oh, kan musibah. Tapi saya bisa sabar menghadapi nggak ada gorengan. Nah, gitu gitu. Pas ada gorengan juga jadi mulia juga karena bisa syukur menghadapi gorengan itu ya. Jadi mulia juga. Jadi hal kecil bisa menjadikan standar kemuliaan. Jadi nggak ada yang namanya kecil sebenarnya kalau kita mengerjakannya atas dasar sabar atau atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebalikannya dari yang tadi. Berkurangnya harta berarti bertambahnya harta. Nah, itu ujian juga, bertambahnya harta. Wal anfus, bertambahnya jiwa. Ujian juga. Wasamarot, bertambahnya buah-buahan. Ini kebalikan yang tadi. Itu juga ujian. Ya, itu juga ujian. Orang yang salah persepsi pasti dia akan menganggap bahwa musibah adalah keburukan. Dia akan menganggap musibah sebagai keburukan. Dia akan menganggap aneka nikmat yang datang sebagai kebaikan. Contoh misalkan lagi ngafal Quran, dikasih kemudahan, pasti bilangnya alhamdulillah, seakan-akan itu bukan ujian. Langsung jadi baik gitu. Ketika menghafal Quran sulit, langsung wah ini buruk. Nah, ya langsung vonis seperti itu. Ini belum betul nih. Hafiz Quran tidak seperti itu memandangnya. Coba di surah Al-Fajr ada ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Orang kafir katanya. Al-insan di situ kan tafsirnya adalah al-insan al-kafir. Manusia kafir katanya itu ya, tafsirnya. Tapi sebenarnya itu bukan hanya orang kafir, tapi juga semua manusia punya sifat seperti ini secara umum. Ketika diuji dengan kemudahan, kenikmatan, maka dia mengatakan Tuhan memuliakan. Tuhan memuliakan. Ketika diuji dengan kesempitan, kesulitan, dan lain-lain, maka dia bilang Tuhan menghinakan. Dua-duanya salah. Padahal manusia bisa mulia dengan kesempitan. Manusia pun bisa mulia dengan kelapangan. Juga sebaliknya, manusia bisa dihina dengan kesempitan. Juga manusia bisa hina dengan kelapangan. Jadi standar kemuliaan dan kehinaan bagi orang yang salah persepsinya atau sebut saja dalam tafsir itu orang kafir. Jadi ngeri ya, jadinya kalau tafsirkan kafir di situ kayaknya jadinya manusia jadi kafir pada akhirnya itu di situ. Kalau ditafsirkan kafir. Karena emang begitu orang kafir. Jadi standar kemuliaan dan kehinaan itu bagi orang kafir, bagi manusia yang kafir adalah hina berarti tidak diberikan apa-apa. Mulia berarti diberikan apa-apa. Itu standar kemuliaan dan kehinaan. Padahal kemuliaan dan kehinaan itu sebenarnya bukan di situ, tetapi dalam ketaatan kepada Allah. Yang taat kepada Allah itu mulia. Yang tidak taat kepada Allah itu hina. Ini standar kemuliaan yang benar. Ada orang yang taat, kemudian diberikan kesulitan hidupnya. Apakah itu kehinaan? Enggak. Sama sekali enggak. Toh buktinya Allah masih memuliakan dia dengan cara apa? Dengan cara
dia masih dimampukan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Dimampukan untuk taat ini, waduh, itu lebih besar dan berharga nilainya dibanding dengan kekayaan manapun, materi apapun. Nggak nyadar tuh di situ dia. Ada orang yang sampai sujud berdoa kepada Allah, gitu kan, karena merasa penderitaan itu begitu buruk sekali, begitu buruk penderitaannya. Karena misalkan duit nggak punya, hutang numpuk, nah gitu kan, nggak kebayang ya gimana ini apa Azmi. Alhamdulillah ya, kalau santri itu nggak pernah diuji dengan hutang kayak begitu ya, hutang nggak pernah diuji gitu kalau santri ini, karena nyadar mau ngutang pikir bayarnya dari mana kan. Jadi nggak ngutang-ngutang. Sama, saya pun dulu begitu, nggak jadi mau ngutang-ngutang, selalu sadar ya, selalu sadar gimana kalau mati besok, gimana ya. Kan masalahnya kalau orang yang ngutang itu sekarang itu karena emang dia punya buat bayarnya gitu kan, punya buat bayarnya, hanya dia ngutang sekarang 5 menit kemudian bayar juga bisa gitu kan, karena kan dia ngutang bukan untuk hal yang mendesak, tetapi untuk hal biasanya buat usaha gitu kan. Padahal dia punya duit segitu, tapi dia perlu lagi duit segitu kan, begitu ya Azmi ya. Ini punya Azmi punya duit misalkan 1 miliar gitu, dia pasti nanti Azmi pinjam lagi tuh 1 miliar, ya kan ya? Iya, betul Kang Haji. Ada jaminan kan, nggak mungkin kan orang misalkan bank mau ngasih pinjaman 1 miliar. Iya Kang Haji. Jadi bisa bayarnya itu kan. Kira-kira begitu. Selamatlah dari hutang-hutang. Tapi bisa saja ada orang yang salah jalan gitu kan, jadi terjerat hutang dan lain-lain. Itu merasa kemudian, wah ini berat banget nih ujian. Berat banget ini ujian. Kalimatnya juga udah salah. Berat banget ini ujian. Ujian tuh nggak ada yang berat. Disyai'in, sedikit katanya. Kata surah Al-Baqarah itu, disyai'in, nggak ada. Gitu kan. Kalimatnya juga, jadi kalimatnya itu yang memberatkan dirinya sendiri, bukan ujiannya. Ya Bang Azmi. Ini cara pandang seorang hafiz Quran. Karena level hafiz Quran ini level di atas rata-rata, bukan awam lagi. Ya, bukan awam lagi. Dia harus benar cara memandang kemuliaan. Ayo, siapa yang sekarang ketika menghafal Quran dikasih sulit, terus ngerasa Allah lagi buruk banget sama kamu. Allah ya ini ngujin terus. Ya, gak ada. Sekarang ini gini, kalau Azmi lagi menghafal Quran, tiba-tiba hafalannya buruk dan gak masuk-masuk ke hafalan, itu buruk atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Tanya dulu di situ, Azmi saat itu lagi taatkah ke Allah? Kalau lagi taat, berarti nggak ada yang buruk. Makanya saya katakan, apakah menghafal Quran susah, nggak masuk-masuk, nggak dapat itu buruk? Enggak. Selama masih terus menghafal. Kenapa? Berarti ketika dia terus menghafal, meskipun nggak hafal-hafal, beri saat itu pula dia masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan, ya. Terus sekarang alhamdulillah Ustaz sekarang bisa menghafal sampai 1 hari sekian lembar. Jangan menganggap itu kemuliaan. Dulu ya, kan banyak yang nanya ke Kang Haji itu, Azmi, kok bisa menghafal Quran cepat gitu kan? Menghafal Quran kok cepat banget sih katanya. Bagaimana caranya? Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa cepatnya menghafal, cepat selesai 30 juz menghafal, itu ada kemuliaan di situ. Lalu Kang Haji yang ditanya nggak merasa bahwa itu sebuah kemuliaan. Kalau kemudian menyebabkan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi jadi yang menjadikan mulia seorang itu ketaatannya kepada Allah, bukan dilihat dari apa yang diberi dan diambil oleh Allah. Jadi kemuliaan dan kehinaan seseorang bukan dilihat dari apa yang diberi dan diambil oleh Allah, tapi dari taat atau tidaknya kepada Allah. Di situ. Nah, kalau sekarang kita masih salah persepsinya, maka itu bukan cara hafiz Quran menghadapi ujian hidup. Azmi jomblo misalkan, mikirin kapan dapat jodoh. Lah, itu menjadi sulit. Seakan-akan nggak dikasih jodoh itu keburukan. Hati-hati ya. Saat ini Azmi lagi taat ke Allah. Kalau lagi taat mau jomblo juga, waduh berkualitas tinggi. Gitu ya. Ada orang yang nggak kerja-kerja, kemudian hidupnya sulit, kemudian dia merasa ujiannya berat sampai dia sujudkan kesulitan dan kerumitan itu kepada Allah. Itu pun juga dimampukan sujud itu nilainya lebih tinggi daripada dimampukan untuk bekerja dan dapat duit, dapat gaji. Masih sujud atau tidak? Gitu aja. Pokoknya mah dalam keadaan sulit ataupun senang, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Itu cara hafiz Quran menghadapi ujian hidup. Apalagi ujian hidup. Sebenarnya banyak hal sih ujian hidup gitu ya. Nggak bisa diperinci juga. Ya, ada yang kehilangan kehilangan yang dicintainya, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, banyak seperti ujian-ujian yang sebenarnya itu bukan keburukan, bukan kehinaan, selama kita saat itu masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kebalikannya diberikan kemudahan. Jadi dulu itu Azmi ketika belum dapat pekerjaan, ngafal Quran gampang, murojaah gampang, pas terus berdoa, ya Allah ini kenapa ya susah ini, pengen dapat kerjaan yang bagus, gaji yang bagus. Nah, udah kerja lupa tuh murojaah. Astagfirullah, istighfar Azmi, istighfar ya. Untung Azmi nggak gitu ya. Untung nggak kayak gitu. Ini contoh saja. Allahu Akbar. Udah paham ya? Udah paham sampai sini sudah paham. Seperti apa yang disebut musibah dan seperti apa yang disebut ujian oleh hafiz Quran. Sebenarnya bukan hafiz Quran saja, semua orang memang konsep seperti ini. Hanya saja orang-orang biasa itu ditolerir, masih ditoleransi ketika masih cara berpikirnya masih salah. Misalkan orang awam begini, ya Allah berikanlah, angkatlah semua ujian ini, angkatlah semua penderitaan ini. Masih ini apa namanya, masih bagus tuh kalau orang awam tuh habis Quran nggak bisa itu disebut bagus kayak gitu ya. Selama dia masih bisa sujud, masih bisa taat, sudah itu bukan keburukan pokoknya ya. Masih bisa ngafal, masih bisa murojaah, itu bukan keburukan. Terus begini, gimana dong ketika murojaah nih nggak khusyuk, astagfirullah, mau nuntut apalagi sama Allah, udah dikasih mau tuh murojaah, masih saja minta ke Allah pengen khusyuk segala. Gitu ya. Kadang-kadang khusyuk itu nafsu itu. Akhirnya gara-gara nggak khusyuk, nggak murojaah, nggak khusyuk katanya. Jadilah nggak murojaah. Masih mau minta apa lagi sama Allah? Udah Allah kasih kesempatan buat murojaah. Udah Allah mampukan murojaah. Udah Allah mampukan sujud, masih merasa juga. Ya Allah sujud ini nggak khusyuk ya Allah gitu kan. Nggak, syukuri dulu. Udah dikasih sujud sama Allah, udah nikmat besar. Udah. Pokoknya ya, nggak usah mikirin dulu yang lain-lain gitu. Karena orang biasanya kalau hanyut di situ jadi lupa tuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udah taatul di situ, syukuri di situ, maka tidak ada lagi kita protes-protes sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima, apa yang diberikan itu diterima. Dan itu kehidupan kita sehari-hari ya. Kehidupan kita sehari-hari. Baik Azmi,
mungkin bisa diringkaskan resumonya sama Azmi ini tentang ujian hidup. Jadi resumonya begini mungkin Azmi. Pertama, ujian hidup berlaku untuk semua manusia. Itu yang bagian pertama sampai tadi ngebahas Nabi Adam segala ya. Yang kedua, definisinya ya, definisi ujian hidup. Yang ketiga, seperti apa hafiz Quran merespon ujian hidup. Jadi harus definisinya dulu betul, maka baru akan bisa merespon dengan baik. Mana ujian, mana bukan, mana musibah, mana nikmat, dan seperti apa yang disebut musibah bagi hafiz Quran. Tadi sudah dijelaskan dengan baik. Nah, kalau sudah memahami ini, Bang Azmi, hidup ini nikmat selalu, setiap saat, setiap hari, setiap detik. Bahkan ketika saat itu Azmi sedang kacugak, kakinya tetap aja tersenyum. Kacugak tuh gak Azmi? Kacugak itu kaki tertusuk duri, kaku misalkan itu ya, kacugak. Tetap saja senang, tersenyum, bahagia. Pada saat itu masih banyak apa? Misalkan ada yang belum dibayar, ada yang harus dikerjakan, ada yang deadline dan lain sebagainya. Dikerjakan aja dengan santai. Kenapa? Karena nikmat. Karena itu bukan berarti kehinaan dan keburukan. Selama kita saat itu masih taat hatinya ke Allah, sabarnya masih ada. Bahagia terus pokoknya. Bahagia, Bang Azmi. Ngafal Quran bahagia, murojaah bahagia, apalagi dikasih misalkan kemudahan bahagia, dikasih kesulitan bahagia. Ayo, setan bingung gimana cara menggoda orang ini nih kayaknya. Bahagia terus ini. Ya, dibuat tidak khusyuk oleh setan-setannya, tetap bahagia karena masih bisa sujud. Gitu, setan bingung dia ini menggoda orang ini ya. Selalu bahagia, setan jadi bingung. Itu jadi kalahnya setan itu semua orang yang bahagia terus karena merasa Allah itu udah luar biasa. Allah itu udah benar-benar ngasih semuanya. Itu orang bahagia itu nggak ada yang pernah kurang sedikit. Bang Azmi silahkan bisa didalami dalam sesi tanya jawab, masih ada beberapa menit. Jadi kesimpulannya itu Bang Azmi 3 tadi ya. Ujian untuk berlaku untuk semua manusia, definisi ujian, kemudian respon hafiz Quran terhadap ujian. Wallahu a'lam. Silakan Bang Azmi. Baik, terima kasih Kak Haji atas penyampaian materinya. Alhamdulillah dan Masya Allah ya, sangat dalam sekali yang diberikan kepada kita. Mungkin untuk lebih dalamnya lagi akan kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Boleh yang ingin tanya jawab ataupun mungkin berkomunikasi langsung dengan Kak Haji, boleh raise hand dan boleh juga ditulis di kolom komentar. Untuk sesi pertama akan saya ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik. Untuk pertama, izin saya bacakan dulu ya dari Kak Rahmi Zusal ya. Ini ikhwan atau akhwat, kurang tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah atas pencerahannya tentang ujian hidup Kang Haji. Di saat manusia diberi musibah, saat diuji dia mengucapkan ilahi. Di saat diberi nikmat, doa yang apa dipanjatkan agar tidak lupa diri bahwa ini ujian berupa keberuntungan. Berarti pertanyaannya, di saat diberi nikmat, doa apa yang dipanjatkan agar tidak lupa diri bahwa ini juga ujian berupa keberuntungan? Itu Kang Haji, pertanyaan pertama. Mau dikumpulin dulu atau langsung dijawab Pak? Ada caranya ya. Kalau dapat diuji dengan kesulitan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji dengan kelapangan,
alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa juga dibalik sih sebenarnya. Pas datang kesempitan, alhamdulillah gitu ya. Pas datang ke lapangan kenikmatan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tergantung kita cara pandangnya saat itu lagi ngapain nih. Ya. Tergantung cara pandangnya saat itu kita seperti apa memandang yang terjadi kepada kita. Misalkan Azmi ini jatuh dari motor, alhamdulillah, senyum, gitu ya, bisa seperti itu, ya. Ketika kemudian dapat uang yang banyak, Azmi plok dari dagangnya itu, dagang kaos, ya. Berapa ini dapat banyak, langsung innalillahi rajiun, nggak apa-apa. Ke saat itu yang penting kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibalik seperti itu, tergantung perasaan kitanya seperti apa. Yang jelas rasa kita saat itu harus tengah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah dijawab tuh ya, itu memang harus selalu diucapkan dalam setiap keadaan ya. Oke, baik Kang Haji. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjut dengan pertanyaan secara langsung ya. Dihimbau juga untuk teman-teman yang atau rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, jangan lupa untuk senantiasa mengedepankan kesopanan juga kepada Kiai kita Kang Haji. Baik, untuk selanjutnya boleh Ibu Yupri Leni dipersilahkan untuk membuka sound-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya ingin bertanya Pak Ustadz, pada saat kita diuji oleh Allah, diuji dengan apa? Ya, ujian hidup lah. Kita bahwa saat ini kita manusia pasti tidak luput dari ujian yang disebut bahwa ujian untuk hidup ya. Ujian itu yang kita terima, maksudnya yang Allah berikan pada kita, apakah itu dari apa yang kita perbuat? Misalnya pada saat mungkin kita melakukan sebuah kesalahan, lalu Allah berikan sebuah ujian itu atas kesalahan yang kita perbuat. Ataukah ujian itu berupa yang tadi disebutkan bahwa itu adalah sebuah rasa nikmat atau apa, mungkin bagi kita yang memiliki keimanan yang itu, tapi ada sebuah introspeksi diri, apakah saya ini berbuat sebuah kesalahan atau apa, itu aja Pak Ustadz. Karena kadang ada kesadaran pada diri kita, yang mana saya pernah membaca dalam surat kalau nggak salah, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra, bahwa ujian itu istilah kesulitan itu ada kemudahan. Itu aja Pak Ustadz. Saya ingin tanyakan, apakah itu karena kesalahan yang kita lakukan ujian itu ada, atau karena sesuatu yang lain? Itu aja Pak Ustadz. Makasih Ustadz. Barakallah. Berarti yang dimaksud ujian hidup, yang dimaksud oleh Bu Yupri di sini adalah sesuatu yang menimpa, dan sesuatu itu tidak mengenakan ya, tidak mengenakan. Ya, berarti musibah ya, seperti itu, musibah. Ya, diuji dengan musibah. Karena yang namanya ujian dalam hidup tidak selamanya itu adalah musibah. Baik. Pertama, musibah itu datang untuk meninggikan derajat. Jadi tidak ada kaitannya dengan dosa kita. Tidak ada kaitannya dengan dosa kita. Seperti seorang yang sedang sekolah, kemudian di akhir sekolahnya diberikan ujian. Apakah ujian itu karena murid-muridnya itu adalah berdosa, akhirnya dikasih ujian? Enggak, ya. Justru karena untuk meningkatkan kualitas dari si murid-murid itu. Yang kedua, musibah itu pun juga berarti hukuman, ya. Berarti hukuman.
Tapi hukuman ini diberikan kepada orang yang dicintai Allah. Musibah itu berupa hukuman yang diberikan kepada yang dicintai Allah. Misalkan begini, kita punya anak nih, contoh, kita sayang sama anak kita, terus anak kita salah, terus kita kasih hukuman. Sebenarnya hukuman itu bukan karena ingin menyiksa anak, tetapi ingin memberikan kasih sayang, agar anak itu menjadi masuk kepada level untuk disayangi. Itu namanya, sebut saja itu kifarat ya, kalau bahasa Lempang itu kifarat dosa-dosa. Ini dua-duanya, baik musibah sebagai ujian ataupun musibah sebagai kifarat, itu diberikan kepada yang dicintai oleh Allah, kepada orang yang dicintai oleh Allah. Yang nggak dicintai oleh Allah nggak bakal diberikan ini, Ada juga diberikan ini azab, ya, kayak kaum Nabi itu ya, kaum Nabi Lut, Nabi Nuh itu kan. Itu nggak bisa disebut musibah ataupun juga kifarat dosa-dosa, ya. Kenapa? Karena ada kalanya orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu bukan karena ingin meningkatkan kualitas, bukan karena juga ingin mengkifarati, tetapi karena Allah murka kepada manusia-manusia itu. Ada kalanya, jadi bisa ada dua ya, ada kalanya meninggikan derajat, ada kalanya kifarat, dan dua-duanya diberikan kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya begini, ketika diberikan musibah, ya, maka musibah ini ujian, lalu diganti misalkan kesulitan dengan kemudahan, itu namanya kita masuk dari satu ujian kepada ujian yang lain. Pertama diuji dengan kesulitan, pindah sekarang ujiannya kemudahan. Jadi jangan lengah di situ, ya. Jangan lengah di situ. Jadi kalau dua-duanya ujian, kira-kira kita mau di mana nih posisinya? Kemudahan ujian, kemudian kesulitan juga ujian, ya sama aja. Jadi bisa menikmati ujian apapun itu. Kesulitan itu nikmat. Kenapa? Karena ini ujian dari Allah. Toh nanti ketika dikasih kemudahan pun ujian juga sama. Kalau kemudian kita beda rasa nih, misalkan seakan-akan kalau dikasih kesulitan ini ujian, pas dikasih kemudahan ini bukan ujian. Itu salah. Maka jatuhlah kemudian kepada persepsi yang salah, maka jadilah menjauh tuh pada akhirnya. Lulus menghadapi ujian berupa kesulitan, tapi tidak lulus menghadapi ujian dengan kemudahan. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ma'al usri yusra itu pindah dari ujian kepada ujian yang lain. Yang pertama ujian kesulitan, yang kedua ujian kelapangan atau kemudahan. Dua-duanya ujian, Bang Asmi. Juga sekarang ada yang jomblo diuji dengan jomblo, pas sekarang punya pasangan diuji juga dengan pasangan. Jadi itu pindah ujian doang sebetulnya, nggak ada yang kurang, ada yang lebih, semuanya menjadi sarana kita buat taat kepada Allah, sama, ya. Wallahu a'lam. Itu jawabannya Bu Yupri. Semoga Jajah khairun, kasih. Semoga bisa dihadapin Ustaz. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ya. Senyum-senyum Ma'azi juga sama nih lagi. Lalu Ustaz, batasannya sampai di mana bahwa kita bisa dikatakan bahwa kita lulus dari ujian itu, Ustaz? Karena kan kita tahu, kata tadi Pak Ustadz, bahwa ujian kita seperti sekolah. Pada saat kita mau naik level atau naik tingkat, tentu kita akan diuji. Lalu untuk kehidupan seperti ini, batasannya bahwa kita sudah lulus sampai di mana gitu? Di mana batasan kelulusan itu, Ustadz? Lulusnya itu saat ini. Jadi lulusnya saat ini. Jadi nggak menunggu sampai besok, sampai lusa. Lulus. Iya, gitu. Jadi setiap kali kita bahagia dan merasa itu dari Allah dan yakin itu dari Allah dan itu kebaikan, saat itu udah lulus. Setiap hari tapi ganti-ganti terus. Setiap hari, tiap detik ganti terus, lulus terus gitu ya. Jadi kita bahagia terus setiap saat, karena setiap saat ada kelulusan di situ, ya. Jadi nggak nunggu besok. Jadi bahagia itu kapan sih bahagia? Nanti deh ketika ujian selesai. Enggak, selesaikan saja sekarang. Gitu. Kalau memang nunggu selesai, alangkah keliru kalau kita menunggu bahagia
menunggu gitu bahagia itu menunggu. Jadi bahagia itu nggak menunggu. Masih banyak nikmat Allah kalau diperinci sekarang melebihi yang kita duga. Siap, Bismillah ya, insya Allah itu. Insya Allah, barakallah, jazaa khairan katsira Ustadz. Ya, sami-sami. Ya, terima kasih Bu Yupri Leni ya. Nah, tadi pertanyaan sangat bagus. Alhamdulillah sudah dijawab dengan baik oleh Kang Haji. Mungkin masih bisa dilanjut ya Kang Haji ya? Masih bisa, insya Allah. Oke, Ini baik. kan banyak ujian nih kalau yang kayak gini. Iya betul Kang Haji. Banyak nanya juga Kang Haji. Berkat dengan ujian hidup. Mungkin lanjut ya. Tadi yang pertama, yang setelahnya itu Ustazah Syamsu Zahra Mustari. Boleh dihidupkan mic-nya, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nih kelihatannya Bang Azmi. Mohon maaf, Ustaz Syamsu, mohon maaf. Bismillah, suara saya terdengar. Putus-putus suaranya Bang Azmi. Mungkin Ustaz Syamsu terkendala jaringan ya. Coba boleh boleh bicara lagi, Ustaz Syamsu. Tes. Cek suara saya terdengar. Oke, terdengar, sudah terdengar. Lebih jelas. Baik, Bismillah. Izin bertanya. Tadi mohon maaf Ustaz. Ini putus-putus lagi. Mungkin boleh ditulis saja Ustaz ya. Pertanyaannya ditulis saja. Atau bisa coba off ini. Oh iya, off kamera. Boleh mungkin Ustaz. Biar sinyalnya agak kuat. Nah, iya. Boleh Ustaz. Bismillah, suara saya sudah terdengar Ustaz. Ya, terdengar. Silakan Ustaz Syamsu. Baik, jadi izin bertanya Ustaz, terkait tadi Ustaz sudah menyampaikan ketika kita ditimpa ujian atau ditimpa musibah, kunci dari yang membedakan antara ujian dan musibah itu adalah bersabar. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana caranya supaya kita mampu untuk bersabar? Kemudian yang kedua Ustaz, boleh ya satu lagi Ustaz? Silakan. Bagaimana? Ya, dipersilakan Ustaz Syamsu. Yang kedua Ustaz, bagaimana supaya kita menghadapi ujian tadi adalah supaya kita bisa berbahagia Ustaz. Namun ketika kita ditimpa suatu kondisi Ustaz di mana kita tidak bahagia gitu Ustaz, hingga agak sulit untuk bisa menyatakan suatu kondisi ini apakah ini sebuah ujian atau musibah atau apa Ustaz. Nah, maka apa yang harus kita lakukan Ustaz? Karena sebab untuk melewati ujian itu adalah dengan bersikap bahagia Ustaz. Nah, sedangkan ketika kita tidak bisa mencapai kebahagiaan itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Keren, jazakumullah khairan. Baik. Bagaimana caranya untuk bisa sabar? Gini aja. Rasakan pahitnya hidup tanpa sabar. Ya. Kayak gimana tuh? Rasakan pahitnya hidup tanpa sabar. Jadi kalau sekarang itu kita sedang merasakan pahit, itu sedang hilang sabar sebenarnya. Jadi sabar itu menghilangkan rasa pahit dalam kehidupan. Seringkali orang mengatakan sabar itu pahit. Enggak juga sih sebenarnya. Justru pahit itu enggak sabar. Ketiadaan sabar itu jadi pahit. Sebenarnya. Tapi memang pada mulanya untuk bisa memasukkan sabar ke dalam ujian hidup itu ada hal yang pahit. Tetapi kalau kita paham, sering saya ucapkan dengan mengambil contoh di surah Al-Kahfi, kisah di surah Al-Kahfi. Seringkali musibah yang datang kepada kita adalah cara Allah menggagalkan keburukan yang akan menimpa pada kita. Ya.
cara Allah menggagalkan keburukan yang akan menimpa pada kita. Itu musibah itu seperti itu. Musibah itu cara Allah menggagalkan keburukan yang akan menimpa pada kita. Nah, tergantung kita nih. Kita mau nurut sama Allah atau nurut sama keinginan kita sendiri. Apakah kita mau dikendalikan oleh Allah atau kita mau dikendalikan oleh keinginan kita sendiri? Kalau kita dikendalikan oleh keinginan kita sendiri, itu pasti akan menderita terus. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan pernah sesuai dengan yang kita inginkan. Segala sesuatu itu terjadi akan selalu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Pokoknya kalau hidup ini selalu diukur dengan kesesuaian, ingin begini, ingin begitu, ya sampai kapanpun pasti banyak sekali penderitaan. Ya, banyak sekali penderitaan. Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi itu bukan karena keinginan kita, tetapi karena kehendak Allah. Maka biarkan hati kita hanya dikendalikan oleh Allah saja. Di situ, maka di saat itu kita akan merasakan bahagia bersabar. Saya contohkan begini. Di surah Al-Kahfi itu ada orang tua yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khadir. Bayangkan. Ada orang tua yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khadir. Waduh, itu gimana pelanggarannya? Ya. Dan orang tua itu tidak tahu. Tiba-tiba dia mendapatkan anaknya sudah dalam keadaan meninggal. Sudah dalam keadaan meninggal. Itu gimana coba? Ya. Sementara Nabi Khadir ketika membunuh anak itu hanya mengkonfirmasi ke Nabi Musa, tidak mengkonfirmasi kepada orang tua anak itu. Kata Nabi Khadir begini, ini anak ini dicintai oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya muslim, mukmin, taat kepada Allah, tetapi anak ini kalau dibiarkan besar akan menyebabkan orang tuanya kufur. Orang tuanya akan menuruti keinginan anak ini, gitu. Akan, walaupun keinginannya itu tidak baik. Nanti Allah akan mengganti dengan anak yang lebih baik daripada anak ini. Jadi ada dua keuntungan untuk orang tua tersebut. Keuntungan pertama adalah setelah anaknya yang dibunuh ke surga, orang tuanya pun juga ke surga. Kemudian orang tua diganti dengan anak yang lain, yang berikutnya. Jadi keuntungannya berlipat, bisa masuk surga sekeluarga seluruhnya. Nah, cuman persoalannya Nabi Khadir ketika melakukan itu tidak mengkonfirmasi kepada orang tua itu. Mungkin ya orang tua itu akan merasa pedih sekali ketika anaknya meninggal, apalagi diketahui ada yang membunuhnya. Sakit sekali di situ pasti. Padahal sebenarnya rasa sakit yang Allah berikan saat itu cara Allah menggagalkan keluarga dia dari neraka. Tadinya mau masuk neraka semua itu. Ya, tadinya mau masuk neraka semua. Sekiranya orang tua tersebut mengetahui apa yang disampaikan Nabi Khadir, tentu dia akan oh iya gitu kan. Apalagi sudah melihat akhiratnya gitu kan ya. Sudah ke surganya. Oh iya. Akan ketahuan. Nah, maka dari surah Al-Kahfi itu menunjukkan bahwa setiap yang datang, setiap kejadian yang menimpa kita dan kejadian itu tidak kita inginkan, maka sebenarnya itu Allah sedang membuat cara agar kita gagal dari keburukan sebenarnya. Harus tahu itu. Semakin tahu ilmunya, maka semakin tahu kita, semakin bisa kita bersabar di sini. Semakin tahu kita bersabar dan jadi bahagia. Jadi makanya tadi Bang Azmi jatuh dari motor, alhamdulillah. Karena Bang Azmi nggak akan pernah tahu kalau tidak jatuh dari motor, entah keburukan apa yang akan menimpa lebih besar daripada itu. Ini cara Allah, alhamdulillah. Jadi bahagia terus di situ. Karena mengetahui. Nah, surah Al-Kahfi itu dibaca oleh kita karena itu sebagai informasi bagi kita bahwa kalau kita beriman, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup ini, itu cara Allah menggagalkan kita dari keburukan. Cara Allah menyelamatkan kita dari keburukan karena Allah itu sayang kepada kita. Nah itu pasti siapapun orang pasti bisa sabar. Kenapa sih harus berpisah? Gitu. Nah itu senyum saja. Alhamdulillah. Yang penting kita sedang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Gitu kira-kira jawabannya. Pasti semuanya akan bahagia ya dengan persepsi yang benar seperti ini. Kita dikendalikan oleh persepsi yang salah sampai menderita. Jadi ada seorang anak begitu benci kepada ayahnya. Kenapa? Karena setiap hari diberikan informasi yang buruk terkait ayahnya yang tidak benar. Jadi anak itu menderita terus setiap hari, benci kepada ayahnya karena dia diasupi informasi, dia begitu sakit hati kepada ayahnya karena informasi yang begitu banyak kepada dirinya tentang ayahnya yang tidak benar. Tetapi ya itu juga bagian dari penderitaan. Coba kalau sang anak tersebut makin dewasa, makin paham, ya, makin paham informasi itu jangan dipercaya semua dan lain-lain, pasti dia akan cepat bahagianya, tidak menunggu hari esok. Jadi bahagia dan lulus ujian itu bukan hari esok, saat ini, gitu Bang Azmi ya. Baik Kang Haji, terima kasih atas jawabannya. Mungkin 2 pertanyaan lagi Kang Haji ya. Izin? Boleh. Boleh. Sebelum waktunya habis nanti. Baik, tadi ada Ustadz Khusairi dulu ya yang angkat tangan. Dipersilakan Ustadz Khairi untuk mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khusairi dari Surabaya Ustaz. Terima Terima kasih ikut gabung di keluarga. Saya sedikit ada pertanyaan Ustaz. Dari yang jenengan jelaskan tadi, intinya bagi orang yang beriman itu musibah atau ujian sebenarnya adalah baik. Sedikit kasus Ustaz, misalnya kita menghadapi satu ujian, misalnya kecelakaan misalnya. Nah, pada saat des itu kita kadang mengumpat, marah, entah marah kepada musuh yang kita tabrak atau ditabrak. Nah, itu secara hakikatnya itu kan merupakan kekufuran atas ketetapan Allah. Bagaimana cara kita mentaubati itu, Ustaz? Apakah ini termasuk kadar keimanan kita masih level itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun tidak pernah dikatakan telat untuk bertobat. Jadi sesuatu yang tidak ada telatnya, sesuatu yang tidak ada telatnya adalah tidak ada telatnya. Telatnya itu hanya ketika nyawa sudah di tenggorokan atau ketika matahari sudah terbit dari barat. Jadi taubat itu tidak ada kata telat. Sama halnya dengan sabar. Sama halnya dengan sabar. Ketika kita tertimpa musibah, misalkan tadi Azmi jatuh dari motor, ya, pas jatuh itu nggak terima tuh, ya. Berarti saat itu memang Azmi tidak sabar, karena sabar itu as-sabru indas sadmatil ula. Sabar itu dalam hentakan pertama, ya. Sabar itu ketika hentakan pertama, ketika pas kejadian gas langsung sabar di situ. Tapi Azmi ternyata enggak, berarti di situ Azmi tidak sabar, ya. Azmi tidak sabar. Tetapi ketika setelah itu menyadari, Azmi menyadari, ya, bahwa ternyata Azmi itu udah salah. Pertama, udah salah karena tidak sabar tadi itu. Nah, menyesali bahwa diri telah tidak sabar itu bagian dari kesabaran. Menyadari bahwa diri ini pernah tidak sabar itu juga perlu kesabaran. Karena bisa jadi ada orang yang putus asa, nah, udah nggak sabar lah, ngapain sabar gitu kan, sudah nggak sabar, nggak juga. Ya nggak seperti itu. Jadi menyadari bahwa dirinya pernah sebelumnya tidak sabar itu juga bagian dari level kesabaran juga. Jadi alhamdulillah tuh, meskipun Azmi akhirnya telat sabarnya, memang pas bencananya dia nggak sabar, tetapi akhirnya Azmi bisa sabar menghadapi ketidaksabarannya tadi. Jadi sabar menghadapi ketidaksabaran yang
ketidaksabaran Azmi sendiri ketika menghadapi ujian itu. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang buruk. Sabar itu kapanpun dimulainya. Ya, kapanpun dimulainya. Meskipun kita tidak mendapatkan sabar di hentakan pertama, atau justru kita malah maksiat di situ, tetapi kita pada akhirnya bisa sabar di level yang lain setelahnya. Gitu ya Pak Husairi. Jadi levelnya masih pada tingkat ketidaksabaran, Ustaz. Bukan pengingkaran atas ketetapan Allah itu. Bukan. Jadi kesabarannya itu adalah ketika Pak Husairi bisa menyadari bahwa Pak Husairi sebelumnya contoh itu tidak sabar. Jadi menyadari dirinya tidak sabar sebelumnya, itu juga bagian kebaikan. Karena ada orang yang yang tidak merasa bahwa dirinya tidak sabar, jadi merasa sabar saja akhirnya padahal dia sendiri tidak sabar. Baik, Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih juga Pak Husairi atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Sebelum kami tutup. Terakhir, mohon maaf ini karena masih banyak pertanyaan, saya pilih Ustaz Abdul aja ya yang saat ini mungkin raise hand ya. Dipersilakan Ustaz Abdullah untuk membuka mic-nya dan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustazah ya. Mohon izin tidak menyalakan kameranya, Ki. Pertanyaan saya seperti ini, Kiai. Apakah berlebihan jika penghafal Al-Quran selalu merasa takut, misalkan saat menonton, karena di situ banyak aurat yang terbuka. Kemudian juga selalu merasa takut setelah marah-marah kepada pasangan dan anak, atau tidak sengaja melakukan ghibah dan dosa-dosa lainnya. Akhirnya sering menangis dan merasa hina. Tetapi besoknya diulang lagi. Apakah ini termasuk kaku dan berlebihan? Mohon nasihatnya, Kiai. Baik. Jadi takut setelah menonton karena banyak aurat. Tapi kok ditonton kan jadi aneh juga. Mestinya kalau saya takut, saya nggak nonton gitu ya. Karena takut gitu. Ini ditakut nonton dulu baru takut. Nah begini, itu adalah kebaikan. Ya, ketika kita menyesali sesuatu yang telah kita lakukan dan kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah keburukan, lalu kita menangis, itu adalah bagian dari kebaikan. Tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Dan itu pun juga harus disyukuri, itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Tidak semua orang ketika melakukan kesalahan langsung diberikan rasa sesal oleh Allah. Berarti ketika Allah berikan rasa sesal ini kemudian menangis, itu adalah kebaikan, berarti kita harus mensyukuri Allah. Sehingga rasa takutnya hilang. Rasa takut hilang ini bukan berarti jadi berani lagi maksiat, bukan. Tetapi kan rasa takut itu mengganggu. Mau menghafal jadi mengganggu, ini jadi mengganggu. Tetapi dengan kita mengetahui bahwa di situ Allah sayang kepada kita, sampai Allah seburuk-buruknya kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menyesal di situ, untuk bisa menangis di situ. Berarti Allah sayang di situ. Syukuri di situ, maka katakan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu artinya ya Allah, hapuskan dosa-dosaku, waghfir lana, tutupi, waghfir lana, lindungi diriku dari dosa-dosa. Jadi setelah dihapuskan dosanya, kemudian dilindungi agar dosa nggak masuk lagi gitu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, hapuskan dosa-dosa, setelah dihapuskan waghfir lana, lindungi diri itu dari dosa yang lain yang akan masuk. Ya, biar nanti besoknya nggak mengulang lagi. Kalau benar itu takut, maka insya Allah dilindungi oleh Allah untuk tidak mengulang lagi. Itu tidak berlebihan, bagus ya. Terus saja begitu, misalkan habis melakukan nonton nangis, gitu. Bagus tuh ya, terus saja.
seperti itu. Ya, nggak apa-apa, syukuri saja. Ya, syukuri saja setiap rasa di mana sesal itu datang, dan itu tentunya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu minta dihapuskan dan minta dilindungi agar jangan bisa mengulang lagi kepada keburukan yang serupa. Wallahu a'lam. Baik Bang Azmi, jadi Kang Haji ini mau izin duluan, Bang Azmi ya. Mudah-mudahan Baik, Kang semua Haji. yang hadir ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan menghadapi ujian hidup, kelezatan menghadapi ujian hidup. Ya, semoga Allah berikan itu. Ini kenikmatan yang besar ya. Ujian hidup tetapi rasanya lezat karena Allah telah menjadikannya demikian. Dan saya ulangi juga Bang Azmi bahwa untuk bahagia itu enggak menunggu hari esok. Ya, dan tidak menyoal kapan lulusnya, karena setiap hari, setiap saat kita ini lulus, setiap saat kita ini bisa bahagia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Kang Haji yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu pencerahan ya, yang insya Allah bisa kita pakai untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Kemudian saya mohon maaf kepada peserta lain yang mungkin belum sempat ya di-up gitu pertanyaannya. Mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu bisa ditanyakan kembali seperti itu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua, bagi yang ingin berdonasi untuk kegiatan Indonesia Murojaah, bisa ke rekening BSI dengan nomor rekening 708005003 dan atas nama Hufaz Indonesia Murojaah. Dan sebagai info tambahan bahwasanya insya Allah kedepannya Indonesia Murojaah akan selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini sedikit info dari tim merchant juga, bahwasanya insya Allah kedepannya kita bulan ini insya Allah kita akan mengadakan pre-order ya, open pre-order t-shirt Indonesia Murojaah. Bagi teman-teman semua dan rekan-rekan semua yang tertarik untuk memiliki kaos ini, boleh langsung dipesan kepada kontak personnya nanti. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi mohon maaf, dan mewakili juga untuk teman-teman saya di pengurus Indonesia Murojaah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Haji, kepada peserta semua, kepada santri Baitul Murojaah, dan juga kepada pengurus. Terima kasih, semoga kita selalu istiqomah di dalam majlis dan di dalam majlis kajian Air Mata Murojaah ini. Baiklah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.